Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan pembelajaran kita di ilmu tajwid, yaitu di kitab yang pertama, kitab Tuhfatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Maka mungkin sebelum kita masuk kepada pembahasan isi dari matannya, perlu kita mengenal yang namanya istilah tajwid. Kemudian dari mana tajwid itu berasal, kemudian hukum mempelajarinya, kemudian batasan-batasannya, sehingga kita menjadi orang yang pertengahan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam ilmu tajwid dan juga tidak terlalu menggampangkan dari mempelajari ilmu tajwid. Maka tajwid secara definisi itu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, semakna dengan hassana yuhassinu tahsinan, yang berarti menjadikan bagus atau menjadikan baik. Itu secara bahasa definisi dari ilmu tajwid. Menjadikan bagus atau menjadikan baik. Secara bahasa tajwid pada asalnya tajwid dengan tahsin itu satu makna atau satu tujuan. Namun kalau kita kembali lagi kepada istilah yang sering dipakai oleh orang-orang, tajwid ini lebih mengarah kepada teori. Jadi kalau disebut pelajaran tajwid, berarti yang kita bahas itu definisi izhar secara bahasa, secara istilah, kemudian contohnya. Kalau disebut pelajaran tahsin, maka yang dimaksud itu biasanya lebih kepada praktek, seperti satu persatu membaca, atau gurunya membaca kemudian muridnya mengikuti gurunya. Maka biasanya tajwid dan tahsin itu dibedakan. Tajwid itu lebih kepada teori, sedangkan tahsin itu lebih kepada praktek, Kemudian secara istilah, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmun yu'rafu bihin nutq. Ilmun yu'rafu bihin nutqus sahih lil hurufil arabiyyah. Ilmu tajwid adalah ilmu yang dengannya kita mengenal bagaimana kita mengucapkan huruf Arab itu dengan benar. Jadi tajwid ini pokok pembahasannya adalah huruf-huruf Arab, huruf hijaiyah, bukan huruf Latin. Wa dzalika bi ma'rifati makharijiha, yaitu dengan mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf, wasifatiha, dan juga sifat-sifat yang meliputi huruf tersebut, baik itu sifat az-zatiyah dan juga sifat aridah. Maka itu definisi tajwid secara istilah, yaitu ilmu yang membahas bagaimana seseorang itu mengucapkan huruf Arab dengan benar. Bagaimana dia mengucapkan huruf ain, shad, dad, dha, ta, dari alif sampai iya. Maka yang dibahas adalah huruf Arab. Kemudian manfaat dari mempelajari ilmu tajwid.
Manfaatnya adalah agar lisan tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Agar lisan tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Kita bisa membedakan qaf dengan kaf. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Kalau qul dengan qul artinya berbeda. Kemudian wa'asa Adam dengan wa'asa Adam. Kalau kita nggak tahu makhraj huruf shad, kebanyakan orang baca dengan wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Seharusnya di dalam ayat wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Maka salah dalam pengucapan, salah juga di dalam makna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kehancuran bagi Allah, Rabbnya orang-orang yang sakit. Salah dalam pengucapan, salah dalam makna. Ini tujuan dari ilmu tajwid. Kemudian peletakan awal ilmu tajwid. Peletakan awal dari ilmu tajwid. Awalnya yang meletaki ilmu tajwid adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertalaqi kepada Jibril alaihi salam. Namun para ulama berbeda pendapat siapa yang pertama kali menulisnya dalam bentuk kaidah. Kan dulu Nabi enggak pernah menyebutkan yang namanya idgham. Tidak pernah menyebutkan namanya ikhfa, izhar dan yang lainnya. Nah, para ulama berbeda pendapat siapa yang pertama kali menjadikannya dalam bentuk kaidah. Ada yang mengatakan yang pertama kali adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali meletakkannya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang meletakkannya pertama kali adalah Abu Muzahim Al-Khaqani. Namun yang anda ketahui, yang pertama kali menulis tajwid dalam bentuk manzumah yaitu Abu Muzahim Al-Khaqani. Jadi ada nama matan tajwid itu Al-Khaqaniyah. Al-Khaqaniyah itu matan tajwid tertua dalam bentuk manzumah, Maka kita bandingkan matan tajwid zaman dulu itu awal pertama kali dengan matan tajwid di era sekarang seperti Salsabilus Syafi dan juga kitab-kitab yang lainnya. Maka zaman sekarang ini lebih teratur dalam susunannya, berbeda dengan matan tajwid terdahulu seperti matan Al-Khaqaniyah. Nanti insyaallah akan kita bahas, akan kita syarah juga matan Al-Khaqaniyah. Di situ nanti disebutkan tentang qurra, nama-nama qurra sab'ah dan juga yang lainnya. Kemudian mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu wajib. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu man lam yusahhihil Qur'anu athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Maka mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib. Karena gimana antum baca Quran kalau antum enggak pakai tajwid? Inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Makanya kalau kita memperhatikan qiraat, itu kita benar-benar
mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Dari Al-Qur'an, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu enggak ada yang bisa merubahnya. Beda dengan Injil, Nabi Isa udah meninggal, Injilnya udah ganti-ganti. Beda juga dengan Taurat. Tapi Al-Qur'an bahkan hurufnya juga dijaga. Kapan kita membaca imalah dengan e, kapan kita membaca dengan taklil e, kapan kita membaca dengan fathah a, dijaga. Riwayat apa saja yang membaca dengan idgham kabir, kemudian yang tidak membaca dengan idgham kabir, kemudian membaca dengan tashil, membaca dengan tambahan alif, maka itu semua dijaga sampai sekarang, tidak ada yang berubah. Jadi Al-Quran dari zamannya Nabi ketika diturunkan sampai sekarang itu tidak ada yang berubah. Maka hukum mempelajari ilmu tajwid itu wajib. Namun juga ada batasan dalam ilmu tajwid. Mana yang paling wajib? Paling wajib bagi seseorang itu adalah mempelajari makhraj dan sifat. Mempelajari makhraj dan sifat. Karena kalau kita salah dalam mengucapkan huruf, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, seperti wa asa wa asa, alhamdu al-alamin al-alamin, qul dan yang lainnya, maka maknanya juga berubah. Jadi yang paling pertama kali yang seharusnya kita pelajari adalah makhraj dan sifat, kemudian disusul setelahnya dengan hukum-hukum yang lainnya seperti idgham, hukum dan sukun dan tanwin, hukum mim sukun, dan hukum-hukum mad. Adapun mempelajari ilmu qiraat maka itu enggak wajib. Jadi sebenarnya tajwid itu mudah. Antum enggak perlu mikir-mikir yang lainnya. Tajwid itu sangat mudah. Cukup antum pahami makhraj, kemudian sifat dan hukum-hukum lainnya, sudah selesai. Lepas tanggung jawab antum. Cukup mungkin antum mempelajari matan tuhfah dan jazariyah, udah selesai, antum enggak usah belajar lagi. Seperti itu. Jadi yang salah itu kalau kita terlalu mendalami ilmu tajwid sampai melupakan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka memang banyak orang seperti ini yang dibahas idgham saja. Dia enggak pernah memperingatkan manusia tentang akidah yang benar, tentang fikih, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Yang dibahas makhraj, sifat. Maka seperti ini keliru. Dia hanya buang-buang waktu saja. Hanya buang-buang waktu. Kemudian tajwid ini juga bagian dari ilmu Al-Quran. Jadi kalau antum belajar tajwid, nanti itu terusannya ke qiraat. Jadi jangan stuck di tajwid aja. Kalau antum tajwidnya udah pro, langsung masuk ke qiraat. Berarti kita membahas tentang hukum-hukum bacaan di dalam riwayat lain, artinya selain dari riwayat kita. Sedangkan mempelajari ilmu qiraat ini enggak wajib, enggak perlu antum tahu, antum tidak berdosa. Cukup antum ketahui makhraj, sifat dan hukum-hukum lainnya, maka itu cukup bagi kita. Kemudian kita masuk ke dalam matannya. Matan ini adalah matan yang sangat ringkas, yang berjumlah 15 bait, dan karena itulah kita pelajari. Karena keunikan dari matan ini yaitu karena ringkasnya. Berbeda dengan yang lainnya, biasanya matan itu di atas dari 50 bait. Matan ini cuma ada 15 bait. Dan ini enggak pernah dibahas karena penulisnya masih hidup. Jadi anak iseng-iseng aja terus anak terjemahkan, karena isinya sedikit tapi padat. Isinya sedikit tapi padat. Nah, mungkin ini syarah yang pertama kali di Indonesia atau di dunia tentang matan Tuhfatus Sibyan.
Maka bismillahirrahmanirrahim pada asalnya di nuskhah yang aslinya itu ada bismillahnya, tapi di sini ana lupa tidak meletakkan bismillah. Biasanya ini jadi perdebatan bagi orang-orang setelahnya. Makanya kalau kita bahas Matan Jazari itu, para pensyarah itu berbeda pendapat apakah Imam Jazari meletakkan bismillah apa enggak. Maka ditegaskan bahwasanya di sini penulis meletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Tuhfatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Hadiah untuk anak-anak. Jadi ini untuk anak-anak. Yang isinya tentang tajwidul Quran. Jadi sebenarnya antum nggak cocok belajar ini, karena antum bukan anak-anak. Tapi anak-anak ini ada dua penafsiran. Anak-anak ini ada dua penafsiran. Yang pertama anak-anak dalam segi umur, yang kedua anak-anak dalam segi pengetahuan, artinya pemula. Maka ini cocok dibahas untuk pemula. Tuhfatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Berkata An-Nazim hafizahullah taala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Mukhtar bin Ahmad Asy-Shinqiti, abda'u dzan nazmi bi bismillah musalliyan ala rasulillah. Saya memulai nazam ini dengan bismillah, musalliyan ala rasulillah, seraya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penulis memulai nazamnya dengan bismillah. Yang mana bismillah ini dikarenakan beliau mengikuti atau mencontoh para nabi ketika menulis surat. Sebagaimana Nabi SAW menulis surat kepada pembesar Romawi, juga Nabi Sulaiman menulis surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi bismillah ini mengikuti bagaimana para nabi ketika menulis surat. Juga bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu juga mencontoh permulaan Al-Quran. Permulaan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah itu adalah ayat yang pertama di Al-Quran. Adapun ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian juga ini adalah kebiasaan dari para ulama sebelum mereka menulis, mereka mengawalinya dengan bismillah. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana hadis ini adalah hadis dhaif. Qala haddatsana Yahya bin Adam, qala haddatsana Ibnu Mubarak, qala haddatsana Al-Auza'i an Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman, kata Yahya bin Ma'in, beliau ini dhaif di dalam hadis. Kemudian kata Ahmad, munkarul hadis. Qurrah bin Abdurrahman munkarul hadis. Aniz Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin aw amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillahi azza wa jalla fahuwa abtar aw qala aqta.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkataan atau pekerjaan yang tidak dimulai atau dibuka dengan zikir kepada Allah, maka dia terputus. Terputus di sini bermakna terputus dari keberkahan. Dan juga di dalam lafaz yang lain adalah setiap pekerjaan atau setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Di dalam riwayat yang lain juga dhaif. Juga dikatakan dalam riwayat yang lain yang tidak dibuka dengan bismillah, tapi ana belum menemukan riwayatnya. Musalliyan ala Rasulillah, kemudian beliau bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kenapa nun sukun dan tanwin di sini dikaitkan? Nun sukun dan tanwin. Ada apa antara nun sukun dan tanwin? Apakah ada kesamaan? Apa kesamaannya? Nah, jadi nun sukun dan tanwin itu pada asalnya ada kesamaan. Ada kesamaan antara nun sukun dan tanwin. Tapi sekarang kita bahas satu atau dua kesamaan dulu. Jadi nun sukun itu apa? Nun sukun itu adalah nun yang mati atau nun yang kosong dari harokat, nun sukun. Kemudian nun sukun, kemudian tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Yang mana tanwin ini adalah nun sukun yang terucap namun tidak terlihat. Tanwin itu adalah nun sukun yang terucap namun tidak terlihat. Contohnya tanwin apa? Tanwin di dalam Al-Quran. Contoh tanwin banyak dalam Quran. Tanwin fathatain, kasratain, dhammatain. Wa ka'san dihaqah. Wa ka'san situ ada nun sukun enggak? Dalam penulisannya ada nun sukunnya enggak? Tapi ketika antum ucapkan ada enggak nun sukunnya? Ada nun sukunnya. Wa ka'san. Seakan-akan setelah sin waka, sinnya fathah, nun sukun. Setelah nun sukun ada dal. Nah, maka tanwin ini menyerupai atau sama dengan nun sukun dalam pengucapan namun tidak dalam penulisan. Apalagi contoh tanwin? Nah, salamun. Salamun. Mimnya dhammah, kemudian ada nun yang sukun. Itu kalau dilihat dari pengucapan. Kalau dari dalam tulisannya salah, mimnya dhammah tain. Salamun alaikum. Hukumnya izhar. Jadi itu kesamaan antara nun sukun dan tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang terucap namun tidak tertulis. Nun sukun tambahan yang terucap dan tidak tertulis. Nah, ini yang seperti ini seharusnya ditulis. Seharusnya kaidah seperti ini ditulis. Karena biasanya kita nggak dapati di guru-guru lainnya.
Biasanya di dalam buku ini jarang dibahas. Ahkamun nun sakinati wa tanwin. Ahkam jamak dari hukum. Ahkam yang artinya hukum-hukum an-nun sakinati wa tanwin, nun sukun dan tanwin. Inda hurufil halqi yuzharani. Inda hurufil halqi yuzharani. Ini adalah dalil tentang izhar. Dalil tentang izhar. Kata penulis, ketika bertemu dengan huruf-huruf halq, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang dikeluarkan dari al-halq, tenggorokan, yuzharani, maka keduanya, nun sukunnya atau tanwinnya itu dibaca dengan izhar. Dibaca dengan izhar. Maka huruf-huruf izhar itu adalah huruf-huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan. Huruf apa aja? Hamzah dari tenggorokan bawah, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha dari tenggorokan atas. Nah, keenam huruf ini adalah huruf-huruf izhar. Izhar secara bahasa, izhar secara bahasa artinya jelas. Secara istilah, izhar adalah mengeluarkan atau mengucapkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah yang dipanjangkan. Mengeluarkan atau mengucapkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah yang dipanjangkan. Gunnah itu dengung. Jadi tanpa gunnah yang dipanjangkan berarti tanpa dengung yang dipanjangkan. Jadi salah kalau kita memanjangkannya, salamun alaikum, salamun alaikum. Salah kalau kita memanjangkan gunnahnya. Dan juga salah kalau kita tidak mengeluarkan gunnah pada nun atau tanwinnya. Salamun alaikum. Karena makhraj dari huruf nun itu di al-khayshum, dari hidung. Kalau kita enggak mengeluarkan gunnahnya, berarti kita tidak mengucapkan huruf nun dengan sempurna. Maka dikeluarkan sedikit gunnahnya, yaitu gunnah yang dimiliki oleh huruf nun. Azan jam berapa? Nah, itu definisi dari izhar. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Untuk pembahasan matanya kita cukupkan sampai izhar. Insyaallah besok kita praktek izhar, bagaimana pengucapan izhar. Jadi disiapkan papan tulis. Kemudian itu yang nempel-nempel papan tulis itu kalau bisa dicabut. Nanti kita buat contoh yang banyak. Kemudian kita praktek bagaimana pengucapan izhar. Karena inti dari tajwid itu di prakteknya. Antum tahu definisi tapi enggak tahu praktek, itu percuma. Seperti itu.
Jadi dari matan satu ke matan selanjutnya itu mudah. Kalau kita udah membahas Tuhfatus Sibyan, masuk nanti Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu sudah mudah. Jadi nanti antum hafal matan Tuhfatus Sibyan ini. Kemudian nanti juga antum hafal matan Tuhfatul Atfal. Kalau antum hafal keduanya, antum setorkan, kemudian antum lulus nanti ujian di royahnya, insyaallah dapat sanad. Insyaallah jalurnya jalur tinggi. Jadi dari ana ke matan itu, dari ana ke Syekh Sulaiman Jamzuri itu empat generasi. Salah satunya jalur dari Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi, mukri dunia. Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi dari Syekh Abdullah, dari Al-Kafrawi, dari muridnya Al-Jamzuri, ana lupa, dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian Tuhfatus Sibyan ini ana meriwayatkan langsung dari penulis hafizahullah taala. Syukur-syukur nanti kita bisa minta ijazah kepada penulis, yaitu Syekh Abdurrahman bin Mukhtar Asy-Shinqiti. Jadi nanti antum hafal satu bait sampai hafal semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.